Halo sahabat Koma, selamat datang di channel Blog Koma. Salam santai dan salam matematika. Oke? Halo sahabat Koma, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya guys. Kembali bersama saya Bli Dharma Yasa yang akan secara ringkas membahas materi nilai tempat suatu bilangan. Nah, sebelum kita membahas nilai tempat, coba kita mengenal sedikit tentang bilangan dan angka ya sahabat Koma. Nah, bilangan dia adalah suatu satuan dia dalam sistem matematis yang digunakan untuk perhitungan, pengukuran, dan lain-lainnya, sahabat Koma ya. Nah, sementara angka itu adalah tanda atau lambang sebagai pengganti bilangan. Nah, misalkan ya, sahabat Koma, kita mengukur suatu benda ya. Nah, ternyata tingginya, misalkan ya, tinggi suatu benda itu adalah ya, misalkan yaitu berapa? 125 misalkan ya. Nah, 25. Oke, meter misalnya. Nah, maka apa? Kalau kita tuliskan dalam bentuk angkanya, nah, maka angkanya adalah 125. Ya, sahabat Koma. Nah, berikutnya dalam dunia Paralimpiade matematika, nah angka itu mempunyai makna yang lebih khusus sahabat Koma ya. Nah, yaitu apa? Menyatakan digit-digit dalam bilangan tersebut, ya. Jadi angka di sini dikhususkan untuk menyatakan satu digit sahabat Koma ya. Nah, sehingga angka itu terdiri dari 0, 1 sampai 9 sahabat Koma. Sebagai contoh ya. Misalkan gini. Jadi ada suatu bilangan misalkan ya 257 misalkan. Nah, maka bilangan ini dia terdiri dari 3 angka. Nah, yaitu apa aja? Yaitu angka 2, angka 5, angka 7. Itu ya sahabat Koma. Jadi biasanya di Olimpiade Matematika angka itu lebih khusus ya, menyatakan digit-digit suatu bilangan ya. Nah, oke, jadi ada angka 2 dia, ini digit pertama dia, angka 5 digit kedua, dan angka 7 digit ketiga. Itu ya sahabat Koma, biar bisa membedakan bilangan, angka dan digit ya sahabat Koma ya. Nah, misalkan ada suatu soal dia pada bilangan 257. Nah, ada berapa banyak digitnya dia? Berarti jawabannya ada 3. Dia ada berapa banyak angkanya? Berarti jawabannya ada 3 ya sahabat Koma. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi nilai tempat. Nah, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal atau menggunakan ya banyak bilangan ya, dari yang kecil sampai yang besar ya sahabat Koma. Nah, ternyata masing-masing angka dia di tempat masing-masing itu memiliki nilainya sahabat Koma ya. Nah, misalkan ini ilustrasi, ini ada suatu bilangan berbentuk A, B, C, D, F, G, H, I ya. Nah, di sini I menyatakan apa? Angka satuan atau digit satuannya sahabat Koma ya. Nilainya I. Kemudian H itu adalah puluhan ya, di angka puluhan atau digit puluhan. Nah, nilainya adalah H0 ya. Nah, biar mudah kita lihat dalam bentuk angka ya sahabat Koma ya. Nah, kalau tadi kan dalam bentuk simbol, dalam bentuk huruf ya. Nah, kita coba yang dalam bentuk angka. Nah, misalkan ada bilangan ya 321564978 ya. 321.564.978. Nah, bilangan ini dia tentu memiliki nilai tempat masing-masing sahabat Koma ya. Nah, misalkan 8. Ini digit terakhir ya, digit paling kanan. Nah, itu adalah digit satuan atau angka satuan. Jadi digit satuannya atau angka satuan dari bilangnya adalah 8. Nah, nilai tempatnya itu adalah 8 ya sahabat Koma. Nah, kemudian 7. 7 ini adalah apa? Yaitu angka puluhannya sahabat Koma, yaitu digit puluhannya. Nilainya 70. Nah, misalkan angka ribuannya berapa di sini? Nah, angka ribuannya adalah 4 ya sahabat Koma. Jadi digit ribuan atau angka ribuannya adalah 4. Nah, untuk nilai tempatnya 4000. Itu ya. Nah, kemudian 6 itu menyatakan angka puluhan ribu atau digit puluhan ribunya. Nilainya 60.000. Dia sahabat Koma. Nah, dia dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada ratusan juta ya. Yaitu angka 3 ini.
Oke, nilai angka ratusan jutanya. Nilainya 300 juta. Seperti itu ya sahabat koma, kira-kira sekilas dia tentang nilai tempat. Nah, jadi ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu dia, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Nah, tentu di Olimpiade Matematika nilai tempat ya dan nama tempat ini penting sekali sahabat koma ya. Nah, oke, satuan itu digit pertama dari kanan ya. Satuan itu digit terakhir ya. Nah, biasanya digit pertama dihitung dari kiri sahabat koma. Oke, nah atau menyesuaikan nanti keterangan di soalnya ya. Nah, itu sedikit tentang nilai tempat ya sahabat koma. Nah, berikutnya di sini ada contoh 2. Tentukan nama setiap bilangan berikut sahabat koma ya. Nah, misalkan yang A berarti namanya berapa? Yaitu namanya adalah 300. Nah, 345. Nah, beli apakah di Olim SD? Ada ya soal menanyakan nama bilangan ya, terkadang ada ya di soal-soal tertentu ya. Nah, jadi tidak apa-apa, ini kita mengenal ya. Nah, berikutnya yang kedua, ini 4 digit berarti ribuan ya sahabat koma. Berarti 2000. Nah, 2400. Oke. 67 ya. Nah, 67. Oke, berikutnya yang bagian C. Nah, ini ada berapa digit? Ada 6 digit ya, berarti ratusan ribu ya sahabat koma. Oke, yang C. Ini nama bilangnya adalah 500. Nah, 500 3000 sahabat koma ya. Oke. 678 ya. Nah. Oke. Dia sahabat koma. Di 500 3000 dia 678. Nah, berikutnya selain mengenal nilai tempat ya, nah juga di sini kita akan menjabarkan ya suatu bilangan sesuai dengan nilai tempatnya sahabat koma ya. Nah, misalkan AB ini, nah ini hal dasar ya yang harus kita ingat sih ya. AB ini kan 2 digit berarti puluhan ya. Ini bisa dipecah jadi 10A tambahkan dengan B sahabat koma ya. Nah, kalau ada 3 digit misalkan ABC. Nah, ini ratusan berarti pengalinya 100 ya. B puluhan berarti pengalinya 10. C satuan berarti pengalinya 1 dia sahabat koma. Dan seterusnya dia. Nah, sebagai contoh misalkan contoh 3 23. Nah, ini ya. Tuliskan bentuk penjabarannya. Nah, kalau kita tulis bentuk penjabarannya seperti apa sahabat koma. Ini contoh aja sahabat koma ya. Nah, jadi 23. 20 tambah 3. Ya. Nah, 20 tambahkan 3. Nah, 20 itu kan 10 kali 3. 20. Nah, 10 kali 2 maksudnya. Nah, tambahkan 3. Oke, tuh. Nah, berikutnya 547. Jadi kalau kita pecah menjadi 100 tambahkan 40 tambah 7. Itu ya. Nah, 500 itu 100 kali 5. Tambahkan 40 itu 10 kali 4 tambah 7 ya sahabat koma. Berikutnya yang C. Nah, ini 7000 tambahkan 100 ya. Bahkan 20 tambah 5. Nah, oke, kalau kita ubah menjadi 1000 kali 7 tambahkan 100 kali 1 ya. Tambahkan 10 kali 2. Nah, gitu sahabat koma ya. Mungkin sekarang terlihat apakah ini berguna beli? Ya, suatu saat pasti akan berguna untuk penyelesaian soal-soal tertentu ya. Nah, berikutnya contoh 4. Tentukan jumlah digit ribuan dan puluhan dari bilangan ini ya.
Nah, yuk digit ribuannya atau angka ribuannya. Digit ribuan. Oke. Nah, digit ribuannya berapa? 5 ya, sahabat koma. Dan digit puluhannya. Nah, itu adalah 2. Oke, berarti jumlahnya, nah yang diminta jumlahnya dia di 5 tambahkan 2, di hasilnya 7 ya, sahabat koma. Itu yang contoh 4 ya, digit ribuan 5, digit puluhannya 2 dia. Nah, berikutnya contoh 5. Oke. Nah, contoh 5, tentukan selisih nilai tempat ratusan dan satuan dari bilangan ini ya. Nah, nilai tempat ratusan. Nah, itu berapa, sahabat koma? Nilai tempat ratusnya adalah 500 ya. Kalau digit ratusnya 5, nilainya itu adalah 500 ya. Nah, sementara nilai satuannya itu 9. Nah, yang ditanya selisihnya. Nah, ingat selisih itu besar kurangkan kecil ya, sahabat koma. Nah, berarti hasilnya 500 kurangkan 9 ya. Oke, 491 ya, sahabat koma. Oke, itu yang contoh 5. Nah, berikutnya contoh 6. Oke. Contoh 6. Suatu bilangan terdiri dari 2 digit ya. Nah, atau 2 angka. Jika urutannya dibalik, maka diperoleh bilangan baru yang besarnya 2 kali bilangan semula ya, dikurangkan 6. Tentukan semua bilangan tersebut. Nah, jadi di sini permintaan di soal ya. Jadi ada 2 digit ya. Nah, kemudian dibalik, maka hasilnya apa? Nah, bilangan baru yang hasilnya besarnya 2 kali bilangan semula dikurangkan 6 ya, sahabat koma. Nah, untuk memudahkan ya, coba kita misalkan. Nah, jadi misal bilangan 2 digitnya adalah AB ya. Jadi bilangannya adalah AB ya. Nah, biasanya dikasih garis ya, kasih bar atasnya. Oke. Nah, AB berarti A itu puluhan, B satuan. Nah, oke. Ini kalau kita jabarkan ya, AB itu berarti menjadi 10A tambahkan B ya, sahabat koma. Nah, berikutnya bilangan barunya, bilangan baru. Nah, itu kan dibalik ya, itu jadi BA. Oke, ini kalau kita jabarkan, maka bisa ditulis menjadi 10B tambah A. 10B itu artinya 10 kali B ya, sahabat koma. Nah, jadi ini lebih ke bentuk aljabar, tapi nggak apa-apa ya, sahabat koma. Ini untuk menambah wawasan ya, materi ini ya, sahabat koma. Nanti ada materi aljabar sendiri ya. Nah, persamaan yang terbentuk. Oke, yuk di persamaannya. Nah, yaitu apa tadi? Maka diperoleh bilangan baru ya. Bilangan barunya tadi apa? BA ya. Berarti BA itu sama dengan 2 kali bilangan semula. Jadi 2 kali bilangan semula kan AB ya, sahabat koma. Dikurangkan 6. Nah, jadi seperti ini persamaan yang terbentuk. Oke. Nah, coba kita jabarkan ya, sahabat koma. BA tadi jadi apa? 10B tambah A. Kemudian AB 10A tambah B. Kita kurangkan 6 ya, sahabat koma. Nah, berikutnya ini kita kalikan dulu ya, duanya ke dalam sifat distributif ya, sahabat koma. Kali pelangi atau kali lengkap ya. Berarti 10B ditambahkan A sama dengan 2 kali 10A. 2 kali 10, 20 A ya. Tambahkan 2 kali B, 2B. Nah, tentu kalau di Olimpiade Matematika ya, konsep aljabar seperti ini harus dibiasakan, sahabat koma ya.
Nah, berikutnya kita kelompokkan ya suku-suku yang sejenis sahabat koma. Nah, oke. Di sini ada 10B, ada 2B. Kita pindah ruas dulu. Nah, 10B. Oke, 2B pindah ruas. Plus maka pindah jadi min ya sahabat koma. Nah, berikutnya 20A. Nah, ini A yang ruas kiri pindah ke kanan jadi kurang ya. Nah, ini kurangkan 6. Oke. Berarti kita peroleh 10B kurang 2B jadi 8B. Nanti ada materi khusus ya membahas tentang aljabar. Nah, sabar dulu sahabat koma ya. Nah, sama dengan 20 kurang 20A kurang A itu 19A kurangkan 6. Nah, dari sini kita peroleh B sama dengan D 19A kurangkan 6/8. Nah, oke, dari sini kita coba-coba ya. Ingat, A dan B menyatakan digit bilangan. Maka apa? Nilai yang bisa menggantikan A dan B itu dari 0 sampai 9 saja sahabat koma ya. Nah, kita coba jika A-nya 1 misalnya. Kalau A-nya 1 berarti 19 kali 1 kurangkan 6. Nah, 19 kurang 6 13 bagi 8 tidak bulat ya. Berarti tidak memenuhi. Nah, coba kalau A-nya 2, 19 kali 2 itu 38 kurangkan 6 32. 32 bagi 8 4 bulat ya. Nah, oke, sambil dicoba nilai yang lain. Nah, ternyata yang memenuhi di sini adalah A-nya 2 ya. Setelah kita hitung substitusi ke sini ya, 19 kali 2 38 kurangkan 6 32. 32 bagi 8 itu 4. Nah, kita peroleh B-nya 4. Nah, dia jadi bilangannya adalah AB ya. Nah, AB tadi A-nya 2, B-nya 4. Itu 24. Ya. Nah, oke, seperti itu sahabat koma. Ya. Nah, tentu untuk lebih memahami soal atau materi yang berkaitan dengan nilai tempat ini, nah di sini ada beberapa soal latihan sahabat koma ya yang akan kita bahas di part berikutnya. Oke. Nah, demikian pembahasan ringkas ya tentang nilai tempat ya yang tentu nanti berguna untuk olimpiade tingkat ya minimal tingkat SD lah ya. Nah, seperti itu sahabat koma ya. Jadi nilai tempat ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Oke, demikian untuk pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya sahabat koma. Oke, terima kasih.